yang paling kompetitif di dalam data-data yang kita temukan adalah Ganjar melawan Anies Baswedan. Kejang-kejang, safari politik sana-sini, bukti kuat santri lebih pilih sosok ini. Anies Baswedan kalah populer, survei membuktikan sosok Anies di kalangan santri belum tinggi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Tentu saja mengejutkan buat kadrun ya. Ganjar makin tinggi, makin meninggalkan dua lawan terdekatnya. Prabowo makin turun dan Anies makin menukik. Popularitas Anies Baswedan di kalangan santri tampaknya belum begitu tinggi. Hal itu disebabkan oleh rendahnya persentase memilih Anies di kalangan tersebut. Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyebut justru Ganjar Pranowo yang bisa memenangkan hati para santri. Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan mayoritas alias 60% warga Muslim Jawa yang mengaku santri memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Pendiri SMRC Saiful Mujani menyebut ada 3 kategori responden Muslim Jawa yang dibagi menjadi santri, abangan, dan priyayi. Hasilnya dari 52% santri Muslim Jawa, sebanyak 60% memilih Ganjar Pranowo. Sementara itu, sebanyak 20% memilih Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan 15% memilih bekas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sementara pilihan kelompok abangan juga lebih dominan ke Ganjar, 58%, Prabowo 11%, Anies 14%, dan tidak jawab 16%. Adapun di kalangan priyayi, Saiful melanjutkan sebanyak 59% memilih Ganjar, 0% memilih Prabowo, dan 19% memilih Anies. Sebanyak 22% responden memilih tidak menjawab. Berita gembira untuk Ganjar dan para militannya bahwa elektabilitas ketua umum atau keagama tersebut naik kembali. Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC kembali merilis hasil survei terbaru terhadap elektabilitas sejumlah tokoh politik nasional menjelang Pilpres 2024. Fakta angka-angka hasil survei politik akhirnya berpihak ke Ganjar Pranowo. Berdasarkan hasil survei yang dirilis Sabtu 15 April, elektabilitas Ganjar Pranowo kembali rebound atau naik usai merosot gegara gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ganjar didukung oleh mayoritas santri, abangan, dan priyayi, kata pendiri SMRC Saiful Mujani, dikutip dari keterangan resmi belum lama ini. Berdasarkan data ini, Saiful menyimpulkan bahwa perbedaan santri, abangan, dan priyayi dalam memilih presiden tidak penting. Baik yang santri, abangan, maupun priyayi di kalangan Muslim Jawa sama-sama dominan memilih Ganjar Pranowo. Ada memang warga yang menganggap dirinya santri, abangan, dan priyayi, tapi itu tidak punya efek berarti dalam perilaku memilih di pemilihan presiden, pungkasnya. Studi mutakhir yang dilakukan oleh Saiful Mujani ini menunjukkan bahwa pada masyarakat muslim beretnis Jawa, kelompok warga yang mengidentifikasi dirinya sebagai santri semakin dominan. Anies Baswedan dan Nasdem sangat sadar akan keadaan mereka yang belum cukup kuat untuk bertarung di Pilpres. Oleh karena itu, Anies dan Nasdem terus berjuang dengan melakukan safari politik ke berbagai daerah di Indonesia, seperti melakukan berbagai kunjungan ke pondok pesantren di Tasikmalaya dan mengadakan jalan santai di Kabupaten Ciamis dengan hadiah yang sangat besar. Karena hadiah yang menggiurkan ribuan masyarakat Ciamis dan sekitarnya datang untuk menghadiri acara ini. Namun santrinisasi kultural dan sosial tersebut tidak muncul dalam bentuk santrinisasi politik. Dalam pemilihan presiden, mayoritas atau 60% warga Muslim Jawa yang mengaku santri memilih kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ganjar Pranowo. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri tersebut menjelaskan bahwa tipologi priyayi, santri, dan abangan adalah konsep antropologis. Hal itu merupakan hasil penafsiran Clifford Geertz terhadap gejala keagamaan Muslim di Jawa. Penjelasan itu didasari Saiful bahwa ada keyakinan dari para ilmuwan bahwa tahun 50-an yang dominan justru adalah kelompok abangan. Walaupun tidak ada survei ketika itu, namun ada semacam keyakinan bahwa saat itu kelompok abangan lebih besar dari santri. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya, mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini, saya meyakini nggak sepadan dengan resiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Mulai dari ancaman tergusur dari partai koalisi, kena reshuffle, surveinya anjlok, kader senior pada keluar, sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen, termasuk kita. Kabar.
Tapi ironis karena Geis justru selalu loncat ke depan begitu Anies dikritik. Jangankan dibully, Anies disindir saja Geis langsung pasang badan. Ade Armando serang Anies dan prediksi politik identitas akan dibangkitkan. Tuyulnya Anies kepanasan dan langsung pasang badan. Serang Ade Armando dengan menyebut otak dikit. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Saya adalah calon legislatif. Bang, nantinya maju di Ya, dapil calon legislatif kan? dapil mana nanti Bang? DPR. Saya juga harus mencoba mengubah dari dalam. Karena itulah saya harus melangkah lebih jauh, mencoba masuk ke parlemen melalui Partai Solidaritas Indonesia. Pegiat media sosial yang juga kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Ade Armando menyudutkan bakal capres Anies Baswedan. Menurut Ade, jika ex-gubernur DKI itu maju, pemilihan presiden atau Pilpres 2024, politik identitas bakal berpotensi kembali dipakai untuk menggait suara elektoral. Ia juga menyayangkan politik identitas diwajarkan oleh tokoh seperti Anies yang notabene-nya seorang dokter. Sebelumnya, bakal calon presiden Anies Baswedan menyebut setiap calon yang bersaing di kontes politik akan selalu memiliki identitas. Sehingga Anies menilai politik identitas tak bisa dihindari. Ade pun menyinggung, mestinya Anies belajar dari pemilu 2019 bahwa politik identitas menyebabkan polarisasi besar di tengah masyarakat. Mendengar pernyataan Ade Armando tersebut, pendukung Anies pun kepanasan dan pasang badan membela, seperti Geis Khalifah. Dia menyebut wajar jika omongan Ade Armando yang terus melontarkan politik identitas untuk memframing negatif ke Anies. Bagi Geis, Ade akan selalu lakukan praktik framing seperti demikian, sebab menurutnya Ade tak punya hal lain. Geis selalu menyindir Ade yang sudah resmi bergabung sebagai kader PSI. Dia bilang dengan gabung ke PSI, menunjukkan kelas Ade sama dengan PSI. Dia pun menggunakan istilah versinya, yakni otak dikit atau OD untuk menyindir Ade. Dasar koplak, itu politik identitas, politik sara, ujaran kebencian yang disuarakan oleh pendukung Anies. Tapi Aniesnya bungkam itu apa? Semua orang waras yang buta pun tahu kalau Anies adalah salah satu gubernur yang dalam meraih kekuasaan menghalalkan segala cara, bahkan mayat pun dipolitisasi. Mungkin secara terbuka Anies tidak menyebut bahwa segala macam tindakan, program maupun perilaku pendukungnya sebagai bentuk politik identitas. Tetapi dalam berbagai kesempatan Anies menyebut bahwa mengusung identitas dalam berpolitik adalah suatu kewajaran. Dengan mengangkat hal-hal berkaitan dengan identitas lawan politiknya untuk memenangkan persaingan. Strategi yang terbilang berhasil pada Pilkada 2017 bagi Anies dan Sandiaga itu diyakini Ade Armando akan diulang kalau sampai dia maju pada Pilpres 2024 nanti. Pendukung Anies ini emang tak tahu malu. Jangan ditiru ya. Itu tidak baik dan tidak layak dicontoh. Demi mengangkat derajat Anies, apapun berani diucapkan. Jangan percaya dengan para buzzer kampungan dan pendukungnya yang rada-rada tak tahu malu itu. Lihat saja orang-orang di sekeliling Anies. Mereka orang-orang yang secara tegas mendukung penegakan negara khilafah yang mungkin akan menggunakan pertumpahan darah untuk mewujudkannya. Munafik semuanya. Baik Anies maupun pendukungnya, apalagi buzzer-buzzernya, banyak yang menyebarkan narasi sesat untuk membodohi masyarakat. Kembali ke politik identitas dan kubu Anies Baswedan. Meskipun saya meyakini bahwa strategi politik identitas kemungkinan besar akan tetap diusung oleh kubu Anies nantinya. Tetapi saya juga agak curiga bahwa strategi yang berbeda akan mereka mainkan demi merangkul suara dari mayoritas pemilik muslim di luar kelompok radikal atau massa parpol yang selama ini terpukau dengan sosok ex-Mendikbud dan Rektor Paramadina yang gagal itu. Ini yang kudu diwaspadai juga. Karena dengan kelihayan bicaranya, dengan penampilan yang santun dan sedikit bumbu orasi, dengan tiupan angin surga, ada kemungkinan kelompok yang dituju kubu Anies menjadi terlena. Menganggap Anies sudah insaf dan berubah, lalu berbaris ke kubu yang sama. Jadi, mari kita lihat apakah itu semua akan terjadi? Bagaimana kalau menurut Anda?